Wah, bisa langsung gemparkan Liga 1 Indonesia. Legenda Persija Bambang Pamungkas ternyata ikut soroti dan berikan komentar jujur dan objektif begini soal hasil gemilang Persib Bandung atas Persita Tangerang malam ini. Semua dipastikan bisa sangat kaget Pol dengarnya. Benarkah demikian? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Hasil mengagumkan yang diraih Persib Bandung atas Persita Tangerang malam ini langsung memantik perhatian banyak pihak. Bukan hanya karena kemenangan itu memperkuat posisi mereka di puncak klasemen, tetapi juga karena cara mereka meraih hasil tersebut dinilai sangat mencerminkan kualitas tim juara. Salah satu sorotan paling tajam datang dari legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Sosok yang akrab disapa BP itu memberikan analisis jujur, objektif, dan tanpa tendensi rivalitas. Ia justru memuji tinggi performa tim Maung Bandung yang menurutnya tampil sangat matang, efektif, dan lengkap, baik dalam menyerang maupun bertahan. Menurut Bambang Pamungkas, pertandingan malam ini menjadi contoh sempurna bagaimana tim besar menghadapi lawan yang memilih bermain sangat defensif. Sejak awal laga, Persita tampil dengan pendekatan bertahan sangat dalam. Blok rendah, jarak antar lini rapat, serta disiplin posisi menjadi senjata utama untuk meredam agresivitas lawan. Namun, menurut Bambang, justru disinilah kualitas Persib terlihat jelas. Ia menyampaikan penilaiannya dengan tegas. Persib bermain sangat bagus, sangat matang. Mereka tidak hanya kuat menyerang, tapi juga sangat rapi dalam bertahan. Ketika lawan bermain sangat dalam, mereka tetap punya cara untuk membongkar pertahanan itu. Menurutnya, banyak tim kesulitan menghadapi blok pertahanan rendah karena ruang bermain sangat sempit. Tapi Persib menunjukkan kesabaran, variasi serangan, dan pemilihan momen yang tepat. Mereka tidak terburu-buru, sirkulasi bola cepat, pergerakan tanpa bola hidup, dan yang paling penting, mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus sabar. Itu kualitas tim besar. Momen yang paling disorot Bambang Pamungkas tentu saja gol penentu yang lahir pada menit ke-50. Gol tersebut dicetak oleh Andrew Jung melalui sundulan tajam memanfaatkan skema bola mati. Bagi Bambang, gol itu bukan sekedar keberuntungan atau momen spontan. Ia melihatnya sebagai hasil latihan, perencanaan, dan eksekusi taktik yang sangat matang. Ia menjelaskan dengan penuh apresiasi. Gol Andrew Jung itu bukti nyata skema bola mati Persib luar biasa. Itu bukan kebetulan. Timing lari, penempatan pemain, kualitas umpan, semuanya terencana. Menurutnya, kekuatan bola mati sering menjadi pembeda dalam pertandingan yang ketat. Dan malam ini, Persib menunjukkan bahwa mereka memiliki salah satu skema bola mati paling efektif di Liga. Ketika permainan terbuka sulit mencetak gol, tim besar punya solusi lain. Persib punya itu. Bola mati mereka sangat berbahaya dan sangat terorganisir. Bambang Pamungkas juga menyoroti keseimbangan permainan Persib yang menurutnya sangat jarang dimiliki tim lain musim ini. Ia melihat bagaimana transisi bertahan ke menyerang berjalan mulus. Lini belakang tetap disiplin meski dominan menyerang, dan penguasaan permainan tetap terjaga sepanjang pertandingan. Yang paling mengesankan adalah keseimbangan mereka. Menyerang dengan banyak pemain, tapi tidak kehilangan struktur bertahan. Itu tidak mudah. Menurutnya, keseimbangan inilah yang membuat Persib tampil stabil dan sulit dikalahkan sepanjang musim. Dalam penilaian yang paling menarik perhatian publik, Bambang Pamungkas secara terbuka membandingkan kualitas Persib dengan mantan klubnya Persija. Ia menyebut secara objektif bahwa musim ini Persib masih berada satu level di atas rivalnya, baik dari sisi kedalaman skuad maupun strategi pelatih. Kalau melihat performa musim ini, saya harus jujur, Persib masih satu level di atas Persija. Kedalaman skuad mereka lebih merata, strategi pelatih berjalan sangat jelas, dan konsistensinya luar biasa. Menurutnya, keunggulan tersebut membuat Persija menghadapi tantangan besar jika ingin mengejar.
Akan sangat sulit bagi Persija untuk menyusul, apalagi menggeser mereka dari puncak klasemen kalau Persib terus bermain seperti ini. Bambang tidak hanya memuji, tetapi juga memberi refleksi bagi Persija. Ia menilai satu-satunya cara untuk tetap bersaing adalah meniru konsistensi yang ditunjukkan Persib sepanjang musim. Ia menyampaikan pesan tegas. Persija harus bekerja lebih keras. Kalau ingin bersaing di perebutan juara, mereka harus bermain seperti Persib. Konsisten menang, konsisten tampil stabil di setiap pertandingan. Menurutnya, persaingan gelar bukan soal 1 atau 2 laga bagus, tetapi kemampuan menjaga standar tinggi sepanjang musim. Melihat performa malam ini, Bambang Pamungkas menilai Persib menunjukkan semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Struktur permainan jelas, mental kuat, eksekusi taktik presisi, kedalaman skuad solid, dan yang paling penting, konsistensi hasil. Ia menutup analisanya dengan kesimpulan tegas. Kalau mereka terus mempertahankan level permainan seperti ini, peluang menjadi juara sangat besar. Mereka terlihat sangat siap. Kemenangan malam ini bukan hanya tambahan 3 poin. Ini adalah pernyataan kekuatan. Ini adalah bukti kematangan taktik. Ini adalah gambaran tim yang tahu cara menang dalam berbagai situasi. Dominan saat menyerang, disiplin saat bertahan, mematikan dalam bola mati, stabil sepanjang laga. Jika penilaian Bambang Pamungkas menjadi tolak ukur, maka perjalanan menuju gelar Liga 1 Indonesia 2025-2026 semakin terlihat jelas arahnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan analisis Bambang Pamungkas bahwa Persib masih satu level di atas rivalnya musim ini? Benarkah konsistensi mereka menjadi kunci utama menuju gelar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ambisi besar untuk meraih gelar juara musim ini benar-benar menjadi tekad utama skuad Persib Bandung. Salah satu pilar lini belakang, Federico Barba, menegaskan bahwa timnya siap mengerahkan seluruh kemampuan demi menutup musim dengan trofi di tangan. Perjalanan di level Asia memang sudah berakhir. Persib baru saja menuntaskan kiprahnya di kompetisi kontinental setelah tersingkir oleh Ratchaburi FC pada babak 16 besar. Hasil tersebut menjadi titik balik yang membuat fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada perburuan gelar di Super League 2025-2026. Namun jalan menuju tangga juara jelas tidak mudah. Persaingan di papan atas klasemen semakin ketat dan menegangkan. Bahkan Malut United yang berada di posisi keempat hanya terpaut 6 poin saja dari tim asuhan Boyan Hodak yang saat ini memimpin klasemen. Jarak yang tipis itu menjadi bukti bahwa setiap pertandingan kini memiliki arti yang sangat krusial. Barba menilai situasi saat ini justru membuka peluang besar bagi timnya untuk tampil lebih maksimal di kompetisi domestik. Kegagalan di Asia tidak dianggap sebagai akhir segalanya, melainkan pengalaman berharga yang harus dijadikan bahan pembelajaran untuk bangkit lebih kuat. Pertandingan menghadapi Persita Tangerang malam nanti pun dipandang sebagai momen penting dalam perjalanan Maung Bandung menjaga asa juara. Bagi Barba dan rekan-rekannya, setiap laga sekarang adalah final yang harus dimenangkan. Ia pun menegaskan sikap timnya dengan pernyataan yang jelas dan penuh tekad. Perjuangan di AFC sudah selesai. Sekarang kami mencoba mengambil hal-hal positif dari sana, kata Federico Barba dilansir bolasport.com dari laman Persib. Bek asal Italia itu menambahkan bahwa peluang untuk menjadi juara musim ini masih sangat terbuka. Karena itu, seluruh pertandingan yang tersisa harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan poin maksimal. Setiap kali melangkah ke lapangan, targetnya hanya satu, berjuang habis-habisan hingga peluit akhir. Ia pun menegaskan mentalitas tim harus tetap konsisten sampai musim benar-benar selesai. Kami akan terus mencoba sampai akhir.
Ini sangat penting karena kami ingin memenangkan semua pertandingan. Itu harus menjadi mentalitas kami hingga akhir musim, ujarnya. Di tengah perjuangan tersebut ada satu hal yang sempat menjadi perhatian, yakni jadwal latihan yang digelar lebih malam dari biasanya. Barba mengakui hal itu sempat terasa menantang di awal, namun kini tim sudah mulai terbiasa beradaptasi. Bagi dirinya, bermain di malam hari bukan persoalan baru. Ia merasa ritme tersebut justru normal dan tidak mengganggu performa di lapangan. Yang terpenting saat ini adalah fokus penuh membawa tim meraih gelar juara dan menghadapi semua rintangan dengan kesiapan mental. Ia pun menegaskan, "Saya pikir tidak ada masalah bagi saya maupun pemain lainnya di sini. Memang terasa sedikit aneh karena kami harus berlatih sangat larut. Tapi untuk pertandingan sendiri, itu normal. Saya sudah terbiasa bermain di jam seperti ini, jadi tidak ada masalah," kata Barba. Tekad, fokus, dan mental juara kini menjadi fondasi utama perjuangan Persib di sisa musim. Dengan persaingan yang semakin sengit, setiap pertandingan akan menjadi ujian konsistensi, ketahanan mental, dan kemampuan menjaga performa terbaik. Menurut kamu, apakah Persib mampu memanfaatkan momentum ini dan benar-benar mengunci gelar juara musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menarik untuk melihat pandanganmu tentang peluang Maung Bandung. Kehadiran penyerang anyar Persib Bandung, Sergio Castel, memang menjadi sorotan sejak pertama kali bergabung. Namun sejauh ini, kontribusinya di panggung Asia belum memberikan dampak signifikan bagi tim, khususnya dalam perjuangan di EFC Champions League 2 2025-2026. Dalam 2 pertandingan babak 16 besar menghadapi Ratchaburi FC, Castel turun dari bangku cadangan. Meski mendapat kesempatan bermain, ia belum mampu menghadirkan pengaruh nyata bagi permainan tim. Pada akhirnya, Persib harus mengakhiri perjalanan di kompetisi tersebut setelah kalah agregat 1-3 dari wakil Thailand. Castel pun terbuka mengenai tantangan yang dihadapinya di masa awal bersama tim asuhan Boyan Hodak. Ia mengakui kondisi fisiknya belum sepenuhnya ideal saat mulai bergabung dan tampil bersama tim. Penyerang kelahiran Las Rozas itu menjelaskan bahwa dirinya harus menjalani perjalanan panjang yang melelahkan sebelum benar-benar bergabung dan bermain. Perjalanan lintas negara dalam waktu singkat membuat proses adaptasinya tidak berjalan mudah. Ia menjelaskan secara jujur bagaimana situasi tersebut mempengaruhi kebugarannya. "Saya butuh sedikit waktu karena perjalanan saya sangat panjang. Dari Siprus ke Spanyol, lalu dari Spanyol ke sini sekitar 20 jam perjalanan. Setelah itu saya sempat ke Thailand, lalu kembali lagi. Sekitar 10 hingga 15 hari pertama adalah masa adaptasi, karena saya hampir tidak punya waktu istirahat. Perjalanannya sangat melelahkan," urainya. Kondisi tersebut membuat fase awalnya di Persib lebih banyak diwarnai proses penyesuaian dibanding kontribusi langsung di lapangan. Meski awalnya tidak mudah, Castel menegaskan bahwa tugasnya belum selesai. Ia bertekad mengejar ketertinggalan dan berusaha menyesuaikan diri dengan semua aspek yang dibutuhkan untuk tampil maksimal. Mulai dari adaptasi terhadap cuaca Indonesia, memahami pola permainan tim, hingga membangun chemistry dengan rekan-rekan setim menjadi fokus utamanya saat ini. Ia pun menegaskan komitmennya. "Sekarang saya fokus berlatih keras agar bisa cepat beradaptasi dengan cuaca, dengan tim, dan dengan taktik pelatih," tuturnya. Tekad tersebut menunjukkan bahwa ia belum ingin dinilai dari performa singkat di awal, melainkan dari proses panjang yang sedang ia jalani. Satu hal yang langsung memberi kesan mendalam baginya adalah atmosfer kandang Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dukungan luar biasa dari supporter menjadi energi tambahan yang membuatnya semakin termotivasi untuk memberi kontribusi lebih besar. Ia mengungkapkan kekagumannya. "Atmosfernya luar biasa. Itu pertandingan kedua yang saya rasakan langsung, karena sebelumnya saya sudah melihat suasana di laga liga," ucap Castel. Kini, Castel dan Persib mengalihkan fokus sepenuhnya ke kompetisi domestik. Mereka bersiap menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion GBLA pada Minggu 22 Februari 2026 pukul 20.30 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Kastel untuk mulai menunjukkan kontribusi nyata, sekaligus membuktikan bahwa proses adaptasinya berjalan ke arah yang benar. Menurut kamu, perjalanan awal Sergio Kastel memang belum berjalan mulus, namun dengan tekad kuat, kerja keras, dan dukungan atmosfer luar biasa dari supporter, peluang untuk bangkit masih sangat terbuka. Menurut kamu, apakah Sergio Kastel akan segera menemukan performa terbaiknya dan menjadi andalan baru di lini depan Persib? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menarik untuk melihat pandanganmu tentang striker baru Maung Bandung ini.